Ajeng Semang, Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Priscilia Claudia. Berita Bali kali ini spesial seputar KTT G20 yang diselenggarakan di Bali. Dan berikut 3 berita utama edisi spesial Biro Bali KTT G20. KTT G20 di Nusa Dua Badung resmi ditutup dan menghasilkan deklarasi pimpinan atau komunike. Jamuan makan malam delegasi KTT G20 di kawasan GWK menghadirkan aneka menu khas Indonesia. Konferensi tingkat tinggi G20 membawa berkah bagi sejumlah pedagang kaki lima di Nusa Dua. Presiden Joko Widodo secara resmi menutup KTT G20 di Nusa Dua Badung pada hari Rabu kemarin. Dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Presiden Jokowi kemudian menyerahkan tampuk presidensi G20 tahun depan pada pemerintah India. Secara simbolis, presidensi G20 diserahkan pada Perdana Menteri India, Narendra Modi. Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan kesuksesan presidensi Indonesia di G20. Presiden juga mengapresiasi antusiasme para pemimpin negara G20 yang hadir di Bali di tengah sulitnya situasi global. Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali menghasilkan deklarasi pimpinan atau komunike. Dokumen yang berisi 1.186 halaman ini memuat 52 poin utama dari sikap pemimpin G20. Terdapat 5 poin deklarasi yang disepakati negara anggota G20, mulai stabilisasi makroekonomi dan keuangan, ketahanan pangan dan energi, hingga pembangunan berkelanjutan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Penyelenggaraan acara puncak KTT G20 mendapat pujian dari para delegasi KTT G20. Dalam beberapa kesempatan, para pemimpin negara G20 memuji presidensi Indonesia dalam tahun ini. Salah satu pujian diberikan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Pujian tersebut disampaikan Presiden Biden saat berpidato pada peluncuran Partnership for Global Infrastructure and Investment di Nusa Dua. You've done a tremendous job, by the way, for really. You've done a great job. And every time we engage, we get better. Menurut Biden, Partnership for Global Infrastructure and Investment akan menyatukan pemerintah, sektor swasta, dan lainnya untuk memberikan hasil nyata bagi masyarakat di seluruh dunia. Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Biden atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan Partnership for Global Infrastructure and Investment. Menurut Jokowi, kerjasama ini akan berperan besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Presidensi G20 Indonesia juga telah mendorong kerjasama nyata di bidang infrastruktur berkelanjutan dan pendanaan pembangunan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Sejumlah pemimpin negara pulang ke negaranya usai menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Badung. Beberapa pemimpin negara pulang lebih cepat ke negaranya sebelum seluruh rangkaian acara KTT G20 selesai.
Kepala negara yang telah kembali ke negaranya adalah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah meninggalkan Bali sebelum KTT G20 selesai. Sebelum Yoon, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga telah meninggalkan Bali. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah kepala negara G20 lainnya pulang ke negaranya pada hari Rabu kemarin. Sebelumnya, para anggota G20 yang tergabung dalam Fakta Pertahanan NATO mengadakan rapat mendadak membahas situasi di Polandia yang mendapat serangan rudal. Tim Liputan melaporkan dari Badung.